Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog Sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menghayati, mempedomani, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mari kita melanjutkan pembicaraan atau dialog batin kita, dialog kecerdasan nurani kita masing-masing. Karena saya yakin semua anak manusia di dunia ini diberikan kecerdasan fitri dari lubuk hati yang paling dalam. Karena itulah, mohon maaf, dalam ungkapan Jawa disebut menggalih. Jadi berpikir yang multidisiplin, kemudian futuristik, kompleks. Itulah yang dikehendaki di dalam kitab-kitab suci yang diyakini oleh manusia yang beragama dan berkepercayaan. Karena itulah qalbu mukmin baitullah dalam terminologi Rasulullah Muhammad SAW adalah keniscayaan. Di dalam qalbunya orang mukmin, disitulah singgasananya Allah. Al-aql fi qalbi. Akal itu letaknya di hati, bukan di otak. Karena kalau di otak, hitungannya hanya untung rugi di dunia, kelompok mana yang paling diuntungkan, bangsa siapa yang paling diuntungkan, tanpa melihat unsur perikemanusiaan yang adil dan beradab. Pemirsa, tak berlebihan jika di unggahan kami kemarin mengatakan bahwa perang adalah wujud perilaku demokrasi. Mengapa? Karena polisi dunia yang pertalian dengan kehidupan demokrasi, nyaris semua orang sependapat, itulah negara adidaya Amerika. Meskipun sebenarnya sebutan adidaya sungguh kurang bijaksana, karena kekuatan di dalam negeri Amerika sendiri masih terkoyak dengan permasalahan sosial ekonomi. Karena itulah, mengingat Amerika juga bagian dari anak bangsa dunia, kita berharap, kita berdoa bahwa negara manapun, bangsa apapun, kian hari semakin tercerahkan dengan agama kepercayaan yang diyakini. Jangan sampai kita memusuhi seolah-olah bahwa ada kubu agama satu dengan kubu agama yang lain, itulah yang berseteru, itulah yang bertarung, itulah yang berperang. Tidak ada agama yang berperang, tetapi syahwat setan dari manusia yang terlanjur buta, terlanjur tuli hatinya, maka tidak jarang mengorbankan sesama anak manusia demi alasan hak, demi alasan saling membela kelompoknya, dilakukan karena kebutaan hatinya. Sabdanya yang ke-17.911, buta bagian 3. Telanjur kafir tak beragama, apapun disembah sengaja.
menyembah isme-isme ciptaan manusia pengganti kepercayaan agama. Kepercayaan dari leluhur, agama dari Rasul ditinggalkannya. Berkepercayaan sekedar simbol buta hati anak manusia. Beragama sekedar simbol buta hati anak manusia. Agama dan kepercayaan di Indonesia dipedomani niscaya semua wujud dari pengamalan ideologi bangsa Pancasila. Kampung Selakat Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 4 November 2023. Pemirsa, kami mohon maaf pada yang tidak sependapat, dan itu adalah cara pikir merdeka di antara anak manusia. Terlanjur kafir tak beragama. Jadi di sini secara sosiologis kami menghargai seluruh kepercayaan dan agama. Karena itu kami katakan terlanjur kafir tak beragama. Termasuk di dalamnya berdasarkan konstitusi pasal 29 tak berkepercayaan. Apapun disembah sengaja. Jadi orang yang tidak berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang yang tidak beragama sesuai dengan agama yang diakui sah keberadaannya di Indonesia, adalah orang yang kafir. Jadi kafir dalam perspektif Bhinneka Tunggal Ika jangan sampai ditabrakkan dengan pemahaman pribadi dan pengamalan pribadi ketika kita berkepercayaan beragama. Namun hendaknya diselaraskan masing-masing keyakinan, kepercayaan, agama yang berbineka itu di dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika kita berbicara peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka bukan dilepas agama itu, tetapi agama yang berbeda, kepercayaan yang tidak sama, itu tidak menjadi penghalang untuk melakukan kerjasama di antara anak manusia yang sangat berbeda dalam kepercayaan agama. Karena itulah ketika manusia sengaja kafir dengan sendirinya, yaitu tidak berkepercayaan dan tidak beragama, maka dia menyembah isme-isme ciptaan manusia, pengganti kepercayaan sekaligus pengganti agama. Dan di Indonesia mestinya kalau memakai terminologi Islam diharamkan. Jadi sangat mutlak tidak boleh orang menyembah isme-isme. Demokrasi sekarang sudah, bukan sekarang, tapi sejak demokrasi digaungkan menjadi isme. Seolah yang tidak menganut demokrasi pantang hidup di bumi tercintai. Padahal demokrasi, sekali lagi, jika kita lihat praktek yang diterapkan di dalam pergaulan anak bangsa, di mana segala bentuk penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, kemudian Indonesia tampil dengan strategi politik klasik namun senantiasa aktual dan senantiasa termodernkan, yakni adalah bebas aktif. Artinya bahwa Indonesia memiliki peran yang aktif membela yang benar. Jadi Indonesia tidak menganut sistem atau isme netral. Jadi netralisme tidak ada. Karena itu siapapun
yang menjadi warga negara Indonesia pantang bersikap netral. Apalagi seruan menjelang pemilihan umum. Netral sungguh. Bukan wilayah, bukan sikap, bukan perilaku bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang kesatria adalah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu sikap perilaku sosialnya adalah membela keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali karena politik bebas aktif, maka seluruh bentuk penjajahan harus dienyahkan di muka bumi ini. Kepercayaan dari leluhur, agama dari Rasul ditinggalkannya jika suatu bangsa menyembah isme buatan manusia. Kepercayaan sekedar simbol buta hati anak manusia. Maksudnya bahwa seseorang begitu getol menyuarakan karena sebagai penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa, aliran kebatinan atau kepercayaan apapun namanya, Sunda Wiwitan, Sabto Dharma, Ojo Dumeh, dan seterusnya, tentu saja merdeka. Merdeka menyembah Tuhan dengan caranya. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan tidak perlu disembah. Silahkan. Tetapi juga tidak perlu menista sesama anak bangsa. Supaya tidak terjadi perang saudara. Karena pengalaman negeri kita sebelum Indonesia, yakni kerajaan dan kesultanan, perang saudara menjadi catatan kelam dari sejarah peradaban politik di Nusantara. Karena itulah sesungguhnya tidak ada peperangan atas dasar agama, tetapi peperangan tak jarang dilakukan atas nama, lebih tepatnya berdalih kepercayaan ataupun agama. Demikian juga beragama sekedar simbol buta hati anak manusia. Jadi banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemimpin terutama untuk mencerahkan kehidupan berkepercayaan dan beragama. Karena itu kadang kami memimpikan di hari Jumat ada saudara-saudara kita dari Nasrani, dari agama Konghucu dan yang lainnya, berada di jalan kemudian mempersilahkan saudara yang muslim untuk melakukan salat duhur, melakukan salat asar, melakukan salat Jumat. Bukan dipaksakan tetapi mengajak dalam kesadaran. Demikian juga ketika di hari-hari Ahad atau hari Minggu, saudara-saudara yang Islam menjaga di jalan-jalan, kemudian mempersilahkan saudara-saudaranya yang memang berkesempatan untuk melakukan ibadah di hari Minggu. Karena dengan cara kerjasama tidak mencampur adukkan agama, tetapi sebagai ekspresi kesetia kawanan sosial anak bangsa, maka sungguh kita benar-benar berupaya menerapkan sila pertama dari Pancasila. Agama dan kepercayaan di Indonesia dipedomani, dipegang teguh, diterapkan niscaya. Jangan sampai kita berdalih dengan hak. Kepercayaan dan agama adalah hak, ya. Tetapi hak itu bukan hak mutlak, tetapi hak itu memiliki sisi sosial. Dan sisi sosial dari hak itu adalah dalam perspektif Islam, amar ma'ruf, nahi munkar. Kita mengajak kebaikan, kebajikan tentu saja dengan kelembutan, keadilan dan kebijakan. Sekali lagi bukan kenetralan. Namun sekaligus kita juga mencoba untuk menekan, melarangnya
menghimbau, tidak melakukannya hal-hal yang negatif, hal-hal yang kontraproduktif. Semua wujud dari pengamalan ideologi bangsa Pancasila. Jadi ketika anak bangsa ini berupaya untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kepercayaan, melalui Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Katolik, Konghucu, maka itulah wujud kita sebagai bangsa menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ketika nilai luhur Pancasila diterapkan, maka kita berkhidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di saat kita berkhidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pemerintahan ini tidak oleh untuk rakyat semata, apalagi vox populi vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Tidak demikian, tetapi kita berkhidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mewujudkan hikmat itu di dalam musyawarah mufakat. Itulah hikmatokrasi yang kami rekomendasikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mantulah ditulis pada lauh